mencoba membagikan bagaimana fakta-fakta dari LPDP, termasuk juga masalah keuangan tadi. Apakah benar penerima itu bisa menerima sampai ratusan bahkan miliaran rupiah? Nah, fakta yang pertama adalah beasiswa LPDP selalu banjir peminatnya. Ya, mungkin ini karena nama LPDP itu sendiri yang menarik setiap orang untuk ingin bergabung bersama Award Day LPDP itu sendiri. Nah, biasanya di dalam 1 tahun itu beasiswa LPDP membagi ke dalam berubah sih. Biasanya 3 batch, kemudian berubah menjadi 2 batch atau 2 gelombang. Tetapi untuk kuotanya sendiri bisa dikatakan sedikit. Nah, tapi untuk jumlahnya sendiri, pihak LPDP tidak pernah membagikan berapa setiap gelombangnya yang diterima. Ini yang menjadi menarik karena setiap peserta, setiap orang yang mendaftar itu jadi penasaran. Dan dari penasaran ini, jadi membuat orang itu banyak yang mendaftar dan menjadikan LPDP ini selalu banjir peminat setiap tahunnya. Tapi buat kalian yang memang berminat masuk, jangan pernah takut dengan jumlah saingannya. Karena sedikit bocoran adalah LPDP tidak pernah membandingkan kemampuan yang satu dengan yang lain. Yang diterima di LPDP adalah ketika diri kalian memang pantas dan dianggap memang bisa mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi, saran saya adalah ketika kalian ingin mendaftar, percaya diri dengan kemampuan kalian. Karena selama kalian merasa kalian itu pantas mendapatkannya, kalian pasti akan masuk ke dalam LPDP. Jadi tidak usah membandingkan diri kalian dengan diri orang lain. Karena di LPDP pun itu menerima semua jurusan. Jurusannya bisa dilihat di web LPDP itu sendiri. Oke, fakta yang kedua adalah prosesnya sangat panjang dan ketat. Oke, ini perlu kalian perhatikan ya. Biasanya seseorang dari mulai mendaftar sampai dengan diterima itu bisa memakan waktu sampai 6 bulan lamanya. Ya tentunya nggak selama 6 bulan tes terus-terusan, tetapi prosesnya ini selama 6 bulan. Misalnya dari pendaftaran ke tes selanjutnya ini membutuhkan waktu. Kemudian tes kedua ke tes ketiga sampai di akhir yaitu tes wawancara itu jangka waktunya bisa sampai ke 6 bulan. Nah di sini dituntut bagi penerima atau juga pendaftar LPDP untuk tingkat kesabarannya. Jadi sabar atau tidak dia mengikuti proses seleksi, kemudian serius atau tidak untuk mengikuti proses seleksi, ini bisa dilihat dari lamanya proses tersebut. Makanya buat kalian yang ingin mendaftar, kalian harus tahu terlebih dahulu bagaimana proses yang akan kalian lewati. Jangan sampai ketika kalian awal mendaftar, ternyata tidak tahu apa-apa. Dan di tengah kalian menyerah dan langsung saja mundur. Padahal mungkin kalian adalah salah satu orang yang layak masuk ke dalam LPDP tersendiri. Nah, untuk yang ketiga dan terakhir ini adalah yang paling menarik, yaitu tentang fasilitas yang akan kalian dapat dari LPDP. Nah, untuk fasilitas dari LPDP sendiri, saya membaginya ke dalam 2 hal, yaitu yang pertama adalah fasilitas pokok dan juga fasilitas tunjangan. Yang pertama, yaitu tentang fasilitas pokok itu sendiri. Nah, sesuai dengan visi dari LPDP bahwa ini merupakan dana pendidikan. Jadi, fasilitas utama yang diberikan adalah tentang dana pendidikan. Yaitu adalah dana kuliah ketika nantinya kalian melanjutkan baik itu di tingkat S2 maupun S3 di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi, yang pertama adalah tentang uang kuliah. Kalian tidak perlu takut tentang berapapun jumlah uang kalian di kampus kalian nanti. Gitu. Misalnya kayak tadi, Tasya dia kuliah di Amerika Serikat di Columbia University dengan biaya per semester 400 juta rupiah. Nah, itu merupakan tanggungan dari LPDP. Bahkan LPDP itu nanti akan menanggung biaya pendaftaran serta biaya-biaya yang berhubungan dengan halnya pendaftaran. Misalnya adanya sebuah pendidikan bahasa sebelum perkuliahan. Nah, ini juga akan menjadi tanggungan dari LPDP itu sendiri. Jumlahnya berapa? Jumlahnya ya tergantung kampus yang akan kalian daftar nanti. Misalnya kampus kalian nanti per semester 10 juta, ya itu kalian dapatkan per semester 10 juta. Ada yang 400 juta atau bahkan 1 miliar pun ketika memang itu masuk ke dalam daftar dari universitas yang ada di daftaran LPDP, itu akan kalian dapatkan jumlahnya.
Nah, setelah tahu hal tersebut, jadi kalian tidak usah takut ketika ingin melanjutkan tetapi tidak punya dana. Ya, di sini LPDP menjadi solusi karena LPDP punya. Oke. Nah, di sini setelah tahu kalian Nah, di sini setelah kalian tahu hal tersebut, kalian tidak usah takut ketika ingin melanjutkan tetapi tidak punya dana. Di sini LPDP bisa menjadi solusi selama kalian mampu dan dinyatakan memang pantas masuk ke dalam LPDP. LPDP akan menyediakan kalian untuk mewujudkan mimpi kalian, khususnya untuk kemajuan Indonesia tentunya. Oke. Selain adanya fasilitas pokok yaitu uang perkuliahan tadi, ada juga yang namanya uang atau fasilitas tunjangan. Nah, fasilitas tunjangan ini juga ada beberapa macam tentunya. Nah, yang pertama adalah tunjangan bulanan atau living allowance, LA. Nah, LA ini merupakan uang yang diberikan LPDP untuk menanggung biaya hidup penerima beasiswanya tersebut. Nah, jumlahnya berapa? Di sini saya tidak akan menyebutkan berapa jumlahnya. Yang jelas, uang itu akan cukup untuk menanggung kehidupan kalian selama 1 bulan dan bahkan bisa dikatakan itu lebih. Bisa kalian tabung tentunya, ya. Dan jumlahnya ini berbeda tiap kota. Di kota Bandung dengan di kota Jogja ini berbeda. Di Indonesia dengan di Amerika ini jumlahnya berbeda. Yang jelas, uangnya pasti cukup, ya, untuk kehidupan selama 1 bulan. Nah, tunjangan yang kedua adalah tunjangan keluarga. Nah, tunjangan keluarga ini sesuai namanya, pasti diberikan kepada penerima LPDP yang memang sudah berkeluarga. Di sini, LPDP akan memberikan tunjangan selain tunjangan utama tadi, bulanan atau living allowance, yaitu adalah tunjangan keluarga. Misalnya, ada seorang penerima LPDP yang dia sudah punya istri. Dia kuliah di kota Bandung misalnya, kemudian dia membawa istrinya. Nah, di sini si suaminya dapat bulanannya dan istrinya juga akan dapat tunjangan. Untuk besarannya itu persentase dari living allowance. Kalau tidak salah itu sekitar 25% dari living allowance-nya. Nah, jadi di sini tidak ada halangan satupun, atau jangan sampai dana ini memang dijadikan sebuah halangan ketika kita ingin mewujudkan mimpi kita. Kita ingin membangun Indonesia melalui pendidikan. Kita ingin membangun Indonesia lebih baik ke depannya. Karena LPDP akan memberikan itu semua. LPDP akan memfasilitasi kalian ketika memang kalian dianggap mampu dan pantas untuk masuk ke LPDP. Tentunya sesuai dengan tujuan LPDP, yaitu membangun negeri. Kemudian tunjangan-tunjangan yang lainnya itu adalah misalnya ada tunjangan buku, tunjangan penelitian, tunjangan tesis atau tunjangan disertasi nantinya. Nah, di situ LPDP akan menyediakan hal-hal tersebut agar kalian dan kuliah kalian itu benar-benar bisa terlaksana dengan baik tentunya. Nah, apa yang diberikan oleh LPDP tersebut tentunya harus dipertanggungjawabkan. Dalam hal apa? Ya, dalam hal bentuk keberhasilan kita dalam menjalani perkuliahan. Ada konsekuensi memang di sana. Kita sudah diberikan, kita sudah difasilitasi, ya kita harus memberikan yang terbaik juga kepada LPDP dan juga negeri. Nah, jadi kesimpulannya adalah setelah kita mengetahui fakta-fakta tersebut, apakah benar penerima itu bisa menerima ratusan bahkan miliaran? Ya, kita bisa lihat saja dari kasusnya Tasya, ya. Per 1 semester dia harus mengeluarkan 400 juta rupiah. Kalikan saja 4 semester, sudah ketemu 1,6 miliar rupiah. Dan itu semua free atau gratis. Kalau misal di dalam negeri, kita ambil saja rata-rata kampus di dalam negeri itu mungkin antara 7 sampai 10 juta. Kita kalikan 4 semester, itu sudah sekitar 40 jutaan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa yang diberikan LPDP itu bukan semata-mata, kita tidak hanya bisa melihat dalam hal bentuk materi saja, tetapi lebih kepada tanggung jawab yang diberikan kepada para penerima beasiswa tersebut. Jangan sampai justru ketika diberikan fasilitas tersebut, diberikan kenyamanan, dan kuliahnya justru malah lebih turun, prestasinya lebih turun. Nah, ini yang tidak diinginkan, karena LPDP merupakan dana pendidikan yang diberikan
untuk mereka yang memang berniat untuk membangun negeri. Jadi ketika kalian ingin punya tujuan untuk membangun negeri, maka kalian sangat tepat masuk ke beasiswa LPDP gitu. Jadi untuk materi yang diberikan, uang bulanan, uang tunjangan dan lain-lain, itu adalah bonus kepada kalian ketika kalian memang sudah punya niat untuk membangun negeri. Oke, nah itu semua video yang tadi itu semua tadi tentang fakta-fakta dari beasiswa LPDP. Nah, untuk video selanjutnya, saya akan membagikan video tentang tahapan-tahapan dari LPDP serta tips untuk melewati setiap tahapan-tahapan tersebut. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak pernah ketinggalan videonya.